Sebuah kisah nyata. Cerita ini terjadi di rumahku di Malang. Bergaya Belanda kuno, katanya rumah ini lahir di mana sekitarnya masih berupa rawa-rawa. Paling tua dan paling orisinil karena sampai sekarang pun belum ada renovasi yang besar. Rumah utama diapit oleh dua pekarangan. Di pekarangan depan berdiam pohon kelapa yang tinggi, ditemani beberapa pohon jambu biji dan juga tanaman lain. Di bagian kanan pekarangan ada jalan lurus yang menuju ke garasi. Sekitar 30 langkah dari pagar depan menuju garasi. Pekarangan belakang terdapat pohon mangga di ujung kiri belakang, beberapa pohon pisang dan juga sumur di pojok kanan belakang. Di tengah pekarangan ada tempat cukup luas untuk menjemur pakaian. Dinding belakang pekarangan yang menjadi pembatas dengan tetangga menjalar tanaman sirih. Mereka bersanding dengan tanaman lombok yang berdiam di antara beberapa pohon pisang. Aku pernah melihat sebuah foto yang membuktikan bahwa rumah ini tak bertetangga. Benar-benar rumah pertama di tengah lautan rumput yang luas. Banyak cerita yang terjadi di rumah ini, termasuk kakek dan dua nenekku menghembuskan nafas terakhirnya. Kejadiannya sekitar 6 tahun lalu. Aku pulang ke rumah beberapa hari, melepas kangen bersama kedua orang tua. Kami berada di ruang keluarga sore itu, menikmati teh buatan ibu. Bertiga kami bercengkerama. Aku, ayah, dan ibu. Ruangannya beratap tinggi dengan jendela besar di sisinya. Lantai semua ruangan sama. Keramik berwarna putih tulang dengan corak bintik coklat dan hitam. Sekitar pukul 4 sore, Om datang bersama putrinya dari kota sebelah. Sebut saja nama si kecil Ines. Ines berambut pendek, kulitnya putih, dan memiliki sifat gampang bergaul dengan orang. Bagi anak usia 6 tahun, Ines adalah anak perempuan yang penurut dan penuh energi. Ibu pun membuatkan teh untuk mereka berdua dan menyiapkan makan malam untuk kami semua. Kami yang lain berujar cerita dengan hangat. Di ruang keluarga terdapat satu cerukan berukuran 2 kali 1 meter, menempel pada kamar mandi. Ceruk itu penuh dengan barang bapak yang setiap hari diutak-atik. Dinding bagian belakang ruang keluarga tidak dominan, tetapi jendela yang super besar menghadap ke pekarangan belakang. Sama seperti jendela yang lain, berukuran besar, sekali lagi ciri khas bangunan Belanda kuno. Tentunya pada sore menjelang malam seperti sekarang, jendela tertutup tipis oleh gorden, yang dengan sedikit menyipitkan mata masih bisa melihat pekarangan belakang. Setelah sholat maghrib, kami menyantap makanan dari ibu di meja makan. Letaknya di ruang keluarga paling belakang. Hanya berjarak 1 meter dari jendela besar dan salah satu sisi meja makan menghadap ke ceruk tersebut. Ines duduk persis menghadap ke ceruk itu. Selesai makan, peralatan makan dibawa ke belakang. Ada wastafel cuci piring terletak di depan dapur di bagian kanan rumah. Wastafel cuci piring tersebut menghadap ke pekarangan belakang. Ibu tidak langsung membersihkan peralatan makan. Dia memilih bergabung dengan semua di ruang keluarga, kembali berujar kabar. Mulai dari sini rentetan kejadian aneh berlangsung. Ines energik anaknya. Dia berputar-putar menari sambil bernyanyi seperti layaknya anak kecil lainnya. Di ruang keluarga ini, Ines menjadi titik temu mata kami semua. Kami semua tersenyum melihatnya. Lalu Ines menghampiri ayahku yang duduk di sebuah kursi kain rendah. Dengan malu dia berkata, "Pak De, mbaknya boleh ikut nari sama Ines ndak?" Ayah saya menjawab, "Mbak? Mana ada mbak?" tanya ayah dengan mengerutkan kening. Tetap dengan senyum gadis kecil, dia menjulurkan tangan kanan menunjuk ke cerukan itu. "Itu Pak De, pakai baju pink." Ibuku tersenyum kaku. Om terdiam dengan senyum yang aneh. Senyap sesaat, keheningan yang dingin, tapi kami semua tak bisa bereaksi. Senyumku hilang berubah menjadi pandangan tajam ke cerukan, yang menurut mataku tak ada siapapun di cerukan itu. Bahkan hanya satu gadis di rumah ini, Ines.
Mana ada perempuan kecil berbaju pink selain Ines? Mulailah dada berdegup kencang. Sesaat otakku bekerja keras berusaha melahirkan sosok yang dimaksud Ines di depan mataku. Bermain aman, sekujur tubuh menegang, sedikit gemetar, tapi anehnya aku tak bisa menggerakkan badan ini. Ketakutan yang jelas, bukan fana. Hantu. Ayah adalah ayah yang mempunyai anugerah untuk bersikap dengan tepat akan suatu hal. Bahkan kejadian janggal seperti yang terjadi di depan kami. Ayah dengan lembut menarik Ines ke pelukannya. Adegan selanjutnya seperti yang kita perkirakan. Pipi Ines yang mungil dicium ayah. Aduh, kamu kok wes pinter nari, wong masih kecil. Aduh, kamu kok sudah pintar menari walaupun masih kecil, kata ayah. Seperti angin lalu, Ines kembali menari dan bernyanyi. Namanya juga anak kecil. Dia tak menghiraukan lirikan ayah kepada ibu tentang kejadian yang barusan terjadi. Aku masih memegang gelas teh. Hanya memegang, tak terpikir sedikit pun untuk meminumnya. Dan hembusan nafas melambat dan panjang. Badan ini mencoba menenangkan dirinya sendiri. Karena perjalanan yang tidak bisa dibilang dekat untuk kembali pulang, sekitar jam 8 malam Om pamit untuk pulang. Aku masih terngiang kejadian aneh yang dialami Ines di depan mata kami semua. Kami jalan menuju ruang tamu menuju depan rumah. Om dan Ines sampai di luar rumah, belum sampai pagar, sedangkan ayah dan ibu tepat di pintu depan. Aku di belakang mereka. Ines bilang sambil menarik celana katun ayahnya, "Yah, mbaknya boleh ikut ndak?" Itu dia nunggu di belakang Om. Dia berujar dengan sangat jelas dan menunjuk tepat di samping saya. Seperti sengatan listrik yang sanggup menghentikan nafas, aku terdiam. Dingin seperti es. Memalingkan muka ke samping pun tidak. Degupan dada makin cepat. Aku memandang ayah dan ibu bergantian tanpa menolehkan kepala. Hanya lirikan mata. Wajahku pucat. Hanya senyum kaku yang terlukis di saat mata Ines menatapku. Ibu menghampiri Ines. Tangannya mengelus bahu Ines. "Ntar Ines kalau kesini lagi, mbaknya diajak main aja ya. Sudah malam, mbaknya mau bobok dulu." Masih dengan senyuman, Ines mengambil tangan ibuku yang mengelus bahunya tadi untuk dicium. Pamit. Berlanjut Ines berjalan ke ayah. Dengan langkah panjang aku melangkah keluar rumah. Menghampiri Om dengan maksud yang sama seperti yang Ines lakukan. Mencium tangan Om, lalu Ines menghampiri dan mencium tanganku. "Assalamualaikum," teriak Ines sambil menggandeng tangan ayahnya berjalan menuju kendaraan mereka yang terparkir di depan pagar. Ayah dan ibu menjawab salam dan melambaikan tangan. Kami bertiga diam di depan pintu rumah sampai kendaraan Om pergi dari pandangan. Aku yang menutup pintu berdaun ganda setelah ayah dan ibu masuk. Ayah membersihkan meja di mana gelas minum Ines dan ayahnya tadi berada. Ibu melangkah terus ke belakang ke tempat wastafel cuci piring. Aku menghampiri ayah dan merebut gelas yang ada di tangannya. Ku bawa ke belakang. Pikiranku masih terganggu dengan dua kejadian tadi. Berharap mendapat cerita dari ayah atau ibu tentang hal itu. Langkahku terhenti persis setelah keluar dari pintu ruang keluarga menuju dapur. Di depan wastafel cuci piring adalah area lapang tempat jemuran pakaian. Tentu saja lampu yang tergantung di atas wastafel cuci piring tak mampu menerangi sampai tiang jemuran, apalagi menerangi pohon mangga di seberang paling jauh. Sumur di samping kanan wastafel cuci piring pun tak terlihat, hanya remang-remang. Sembari mencuci piring, ibu berujar, "Wes to cah bagus, cah ayu. Bapak, ibu lan keluargane iki ndak ganggu kowe. Dadi ojo ganggu keluargaku yo." Sudahlah anak kecil laki-laki dan perempuan. Bapak, ibu dan keluarga kami tidak mengganggu kalian. Jadi jangan ganggu keluarga saya ya.
Aku masih memegang gelas, hampir tak percaya apa yang kulihat di depan. Tak ada siapapun di depan ibu, di sekitar ibu. Apakah itu sesosok atau anak kecil, laki-laki dan perempuan seperti yang disapanya? Dengan langkah pelan aku menghampiri ibu dan menaruh gelas kotor di wastafel. Niatku membantu ibu, tapi dengan isyarat tangan ibu menyuruhku masuk ke rumah. Degupan dada bertambah kencang, sekuat bulu kudukku. Berat rasanya untuk melangkah. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Aku berjalan masuk rumah tanpa sejenak pun menoleh ke belakang. Aku duduk diam di dalam ruang keluarga melihat TV menemani ayah. Mencoba menenangkan diri dan meredakan degupan dada. Terngiang pertanyaan di kepalaku. Siapa gadis berbaju pink? Siapa yang disapa ibu di depan wastafel cuci piring? Ibu masuk ke dalam rumah, mengambil duduk di samping ayah. Aku bertanya, "Bu, siapa yang diajak ngomong ibu tadi?" Dengan mengambil gelas berisi air putih, ibu menjawab, "Yo arek-arek kuwi sing ngancani ibu nek bapakmu gak ono ndek omah." Ya anak-anak itu yang menemani ibu saat bapak tidak ada di rumah. Oke, terima kasih udah dengerin. Jangan lupa juga dengerin cerita pendek tema horor lainnya yang merupakan kolaborasi antara podcast Main Mata dan podcast Do You See What I See. Di Spotify podcast Main Mata ada 5 cerita pendek horor yang bisa kamu dengerin. Ada yang judulnya Talitasi, itu ditulis oleh Arnelis. Ada juga Sis by the Window, ditulis oleh Angelica Vermariska. Kemudian ada Panggone Demit, ditulis oleh Riz Megawarna. Lalu ada Rumah Taman Kanak-Kanak, ditulis oleh Nuansa Dea Nabila. Dan terakhir, pastinya ada juga cerpen yang dibacakan oleh Mr. Popo. Judulnya Mobil Bekas, ini ditulis oleh Bayu, pendengar setia podcast Do You See What I See. Itu aja episode kali ini. Sekali lagi terima kasih udah dengerin. Sampai jumpa. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.